Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Statement terbaru dari kuasa hukum Teddy Pardiana, Wati Trisnawati, ini sepertinya justru kayak memancing emosi keluarga Sule. Karena memang kita sudah mengetahuinya bahwa hubungan antara mantan istrinya Sule yang sudah berpulang dengan Teddy Pardiana, menurut versi mereka itu adalah hasil dari sebuah kesakitan yang dirasakan oleh banyak pihak, terutama dari keluarga Syahnya. Nah, yang terbaru ini ada salah satu statement yang disampaikan dari kuasa hukum Teddy bahwa kalau betul katanya di berbagai media Sule dan juga putranya Rizky Febian bilang ada salah satu aset yang dititipkan adalah sekitar 5 miliar rupiah dan itu sudah diinvestasikan dalam bentuk kos-kosan dan juga rumah. Menurut Wati Trisnawati, ya dibuktikan aja gitu kalau betul ada titipan 5 miliar ya. Buktikan, jangan asal ngomong doang. Jangan bikin gaduh di media. Waduh, ini justru malah memancing genderang perang gak sih? Menabuh genderang perang dan sepertinya kasus ini akan semakin meruncing. Seperti kalian tahu, Teddy Pardiana pernah divonis 1 tahun 3 bulan, sorry 1 bulan, karena dengan tuduhan menggelapkan mobil dari ya anak tirinya gitu. Apakah ini akan berulang yang sama? Akan ada pasal yang dilaporkan dari keluarga Sule kembali terkait dengan dugaan penggelapan uang sekitar 5 miliar rupiah tersebut. Kita simak salah satu cuplikannya berikut ini, teman-teman. Kalau memang ada titipan atau memang ada bukti bahwa ada titipan 5 miliar kepada Kang Teddy, ya silahkan buktikan gitu kan. Jangan asal ngomong di media atau di mana. Silahkan aja buktikan kalau memang ada uang itu. Ya, kembali lagi saya Oke. Jadi silakan dibuktikan aja. Jadi kalau aku tangkap di sini karena kuasa hukum kan pasti akan berbicara ke media, tentunya sudah ada persetujuan dari kliennya. Dengan adanya statement ini sepertinya akan semakin meyakinkan Sule dan juga keluarganya, anaknya terutama Rizky Febian yang merasa itu adalah hasil kerja kerasnya, akan melaporkan sepertinya Teddy Pardiana terkait dengan pasal, nggak tahu apakah perampasan aset, atau penggelapan dan sebagainya, karena dia pernah menang beberapa tahun lalu dengan vonis 1 tahunan tersebut, apakah ini akan kembali lagi dimenangkan oleh keluarganya Sule. Tetapi kalau dimenangkan doang, uang yang nggak dikembalikan, kayaknya sayang juga, karena 5 miliar rupiah tersebut, aku tangkap itu adalah hasil dari Rizky Febian kontrak dengan salah satu stasiun TV dan uangnya diberikan ke ibundanya untuk dikelola. Terus dari hasil mediasi menurut Wati Trisnawati bahwa kemarin kita sudah ketemu di persidangan di pengadilan dengan Kak Ike katanya ya, Aike gitu. Di situ dikatakan dengan tegas bahwa betul Bintang adalah anak dari ibunya. Sekali lagi ini bukanlah gugatan tapi adalah permohonan penetapan ahli waris, bukan pembagian warisan. Ya, ini adalah sebuah terminologi aja sih, karena kan Sule ini menangkap nih, karena Sule ini juga menjadi salah satu wali untuk salah satu anak hasil pernikahannya yang memang terbawa-bawa karena masih di bawah umur, jadi dia yang menjadi walinya untuk ngebahas ini teman-teman. Karena kalau secara hukum agama gitu ya, bahwa Teddy ataupun juga anaknya Bintang ada kebagian warisan ya monggo-monggo aja, tapi Sule menegaskan harus diruntut dulu hartanya tersebut, mana harta yang memang sudah miliknya almarhumah, mana harta yang merupakan titipan begitu. Karena dari harta Gonogini pun sebenarnya tidak dapat secara perceraian. Sule mengatakan dengan tegas kali ini, kalau dalam sebuah pernikahan ada yang mendua, mereka tuh tidak berhak mendapatkan gonogini. Itu adalah kayak sedekah saya saja, ucapan terima kasih kepada mantan istrinya karena sudah menemani selama ini. Sule ngaku dia memberikan ada sejumlah bangunan terdiri dari ruko dan juga rumah. Adiknya pun dikasih rumah, bahkan mamahnya almarhumah itu juga dibuatkan 2 rumah oleh almarhumah. Nah, takutnya Sule mencium ini kayaknya aroma-aromanya harta-harta warisan itu bakal diubek-ubek semuanya. Padahal jelas-jelas kata Sule bilang selama mereka berhubungan baik pacaran dan juga sebagai suami istri yang tidak sampai setahun pada akhirnya almarhumah berpulang, itu kan
katanya tidak bekerja. Bahkan ada sejumlah saksi yang mengaku pernah bekerja di keluarga almarhumah pada saat bersama saja seluruh ATM yang memegang adalah Teddy. Bahkan ada beberapa keterangan-keterangan yang mengejutkan banget. Ada seseorang yang bernama Evan Kodong, sahabatnya Teddy ngakunya, dia menceritakan bahwa ada banyak barang-barang miliknya dari almarhumah itu yang sudah dijualin. Misalnya barang perabotan, alat gym, kursi terapi yang punyanya Iki pun sudah dijual. Dan dugaannya si kecil Bintang itu cuma dijadikan tameng aja pada saat dia mau speak up ke media. Karena dilihat dari polanya pada saat dia keluar dari penjara, kan Bintang sempat ya 7 bulan kurang lebih itu berada di bawah pengasuhan dari keluarganya Sule. Tetapi diambil kembali oleh bapaknya. Ya, sejak saat itu dia sudah tidak mau lagi membiayai karena bagaimanapun ada bapaknya begitu. Yang paling mencengangkan lagi, Evan Kodong bilang bahwa saya itu kan sahabatnya Teddy, saya itu sering banget diajak jalan-jalan sama dia padahal baru sebulanan istrinya tuh meninggal dunia. Pernah diajak katanya itu ke sebuah spa yang plus-plus, yang berhubungan dengan orang dewasa. Dia itu kelihatannya cuma sedih di publik aja, bilangnya selalu menyendiri, belum bisa move on, selalu ingat sama almarhumah, tapi sering jalan-jalan, ada dugaan ya dengan spa tersebut, dengan perempuan-perempuan lain, bahkan ada sebuah kejadian, menurut Evan Kodong ini bilang, sekitar sebulanan setelah kepergian itu, ya sudah ada dia tinggal sama dugaannya ada sosok perempuan yang ngakunya sudah dinikahi secara siri di sebuah villa tempat ya warisan juga dari almarhumah begitu. Ngakunya udah dinikahi siri tapi saya nggak percaya begitu. Kalau nikah siri pasti saya tahu gitu. Kejadiannya adalah satu momentum sekitar jam 2 pagi, dia ditelepon sama dugaannya Teddy, dia ngakunya begitu, diminta datang ke tempatnya karena darurat. Ternyata ada kejadian kayak penggerebekan. Jadi rumah tersebut digerebek sama Pak RT dan warga sekitar, katanya ada perempuan di sana. Maksudnya gimana? Coba kita simak cuplikannya pada saat dia diwawancara di Intense Investigasi. Emang ada apa bisa ke sini nggak? Urgency kata dia. Penting banget nih darurat. Aku pikir kenapa nih kebakaran atau apa gitu kan? Kenapa kalau kebakaran atau apa nggak manggil damkar gitu kan? Manggilnya saya gitu kan? Nggak taunya pas saya samperin digerebek sama RT itu minta diantar tuh perempuannya ke Tasik. Jadi ada penggerebekan tersebut, padahal itu kejadiannya baru beberapa bulan setelah almarhumah berpulang. Nah ini kayaknya sudah mulai speak up nih ya, banyak saksi-saksi yang berbicara ke publik dan ini juga pasti hakim akan menjadikan salah satu faktor pertimbangannya. Memang betul secara hukum agama mungkin pernikahannya kalau memang betul itu adalah pernikahan secara sah negara, ada bagian untuk Teddy dan juga anaknya. Tetapi kalau ternyata pernikahannya tidak terbukti secara negara, hanya secara agama, sepertinya Teddy tidak akan mendapatkan apapun. Tetapi kita lihat nanti, karena Sule pun juga masih meragukan, betulan nggak sih mereka ini sudah menikah secara negara atau hanya secara agama saja? Karena kan Sule udah bilang bahwa hubungannya mereka terjadi dengan mantan istri itu terjadi pada saat mereka masih terikat pernikahan. Nah ini kan dihitung-hitung kalau seandainya betul gitu telah terjadi pernikahan itu bisa dibatalkan ya kalau seandainya masih terikat dengan pernikahan yang resmi, kalau kemudian menikah sendiri itu masih bisa dibatalkan. Kalau itu nanti dibatalkan, otomatis ya Teddy tidak bisa mendapatkan apapun. Dan kemudian juga selalu dikatakan bahwa kuasa hukumnya bilang kita nggak fokus ke objek harta, tapi kita adalah penetapan warisan. Ya logikanya aja menurut Sule itu juga akan berhubungan nanti pada bagian-bagian yang penetapan hartanya tersebut. Ada beberapa aset ya yang sudah mulai clear sekarang kemana aja, kayak ada safety box. Safety box itu diletakkan di sebuah bank. Ada salah satu pengakuan dari Pak Ecep yang bekerja di keluarga almarhumah.
safety box tersebut 2 hari sebelum diambil oleh mereka, itu dugaannya sudah diambil oleh Teddy gitu kan ya. Pernah nganterin Teddy kata Pak Ecep ke sana buat memfotokopi. Di safety box tersebut ada sejumlah perhiasan, terus juga sertifikat tanah rumah yang nilainya nggak mungkin kalau cuma 1 miliar 2 miliar. Sepertinya aku tangkap di sini kalau dari keluarga Teddy kan pihak Teddy mengatakan yang ngambil itu adalah sudah ada Teh Putri gitu. Tapi kayaknya aku tangkap dari penjelasannya Sule, iya memang sudah diambil oleh Putri, tapi tidak lengkap. Ada banyak yang tidak jelas itu ada uang anak-anak saya gitu loh. Misalnya 5 miliar itu uang Iki yang dibuatkan kos-kosan dan sekarang malah mau dibalik nama ke dia. Dugaannya seperti itu. Nah, ini juga dibantah tadi sama pihaknya Teddy. Buktikan aja kalau betul itu adalah uangnya Iki gitu loh. Sebenarnya pembuktiannya simple loh. Uang 5 miliar tuh uang gede teman-teman, nggak kecil ya. Teddy pekerjaannya apa? Katanya dia pernah kerja di luar negeri di Amerika. Di Amerika tuh juga gaji nggak yang fantastis loh. Apalagi kalau kerjanya, mohon maaf, katanya kan dia sebagai tukang pijat gitu loh. Kita bisa ngelihat aja penghasilannya berapa. Apakah mungkin keluar pulang dari Amerika punya tabungan 10 miliar dengan profesi tersebut, tidak bermaksud merendahkan, ya tinggal dihitung-hitung aja kapan ketemunya dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa dibuktikan asal muasal uangnya dari mana, karena kalau betul itu adalah uangnya Iki itu gampang ya, karena kan Iki pasti ngebayar pajak ya pada saat dia mendapatkan honor katanya dari TV Net TV kalau nggak salah, itu sudah ada pajaknya. Nanti uangnya dialirkan kemana itu gampang sekali pembuktiannya. Simpelnya adalah begini, kalau memang betul uang tersebut adalah hasil kontraknya Iki dengan sebuah stasiun TV, kan sudah ada bayar pajaknya. Nah, pajaknya tersebut kan ada transfer. Nggak mungkin dong Iki ngasih uang ke ibunya 5 miliar gede dalam koper, kayaknya sangat mustahil. Kemungkinan besar menggunakan transferan lewat bank. Nah, dari bank tersebut dibuktikan aja transferannya ini loh, saya tanggal sekian transfer ke ibu saya 5 miliar atau berapa kali A, B, C, dan D. Dan kemudian kita lihat nih, setahun atau 2 tahun kemudian, ibu almarhumah itu membelikan sejumlah aset senilai 1-2 yang nilainya mungkin 5 miliar. Itu proses pembuktiannya memang butuh waktu, tapi bisa akan dimenangkan oleh Iki kalau data-datanya sangat lengkap, teman-teman. Nah, nanti ini juga bisa menjadi salah satu alat bukti untuk melaporkan Teddy terkait dengan mungkin perampasan aset atau penggelapan dana dan sebagainya. Kok dia ngaku-ngaku itu uangnya dia gitu. Mana buktinya kamu 5 miliar dapat dari mana? Itu adalah proses yang akan ditempuh menurut aku. Sepertinya ini genderang perang sudah ditabu dari kedua belah pihak gitu. Sule juga bilang bahwa takutnya ini akan ada korban-korban lagi berikutnya. Pokoknya kita akan terus kawal. Kayaknya Sule sudah begitu emosional, bahkan dia mengungkit tentang 6 tahun dia menahan diri untuk tidak speak up ke publik, dituduh bahwa dialah yang memiliki orang kedua, ketiga, kemudian dialah yang dikatakan katanya pelit lah, atau kasar dan sebagainya. Tapi sekarang kan sudah terbuka gitu loh. Sebelum saya speak up ini, Sule ngaku katanya sudah minta izin sama anak-anaknya menceritakan aib-aib ibumu itu seperti ini loh, A, B, C, dan D. Ini harus diungkap karena berhubungan juga dengan fakta-fakta persidangan nanti yang suka tidak suka akan diungkapkan dalam persidangan karena dari pihaknya Teddy juga kekeh pengen mendapatkan warisan tersebut. Nah, kita nggak bisa pungkiri, di statement kuasa hukumnya Teddy bilang bahwa 2 nama yang diajukan sebagai ahli waris bukan cuma Bintang, tetapi juga adalah Teddy. Karena katanya kompilasi hukum agama itu menjelaskan seseorang yang meninggal dunia, yang ahli warisnya adalah anak dan juga suami sahnya, anak kandungnya, ibu bapaknya, itu adalah yang paling utama. Tetapi kan hukum tidak serta-merta 1+1 sama dengan 2. Ada penyebabnya, ada penjelasan komprehensifnya, yang itu aku lihat di sini sedang diperjuangkan oleh timnya Sule karena dia nggak mau sudah dugaannya istrinya diambil, sekarang harta anak-anaknya dalam tanda kutip Sule bilang ini mah mau ngerampok kayaknya, semuanya seperti itu. Oke, itu adalah drama yang saat ini sedang terjadi dalam selebriti Indonesia terkait dengan warisan. Pelajaran buat kita masyarakat Indonesia adalah
jangan tabu kalau ngomongin warisan, karena yang namanya uang kita nggak tahu ya, saudara, keluarga yang masih ada ikatan darah aja pun bisa melakukan hal konyol, apalagi kalau sudah berhubungan dengan orang luar gitu. Jadi please, buruan hubungi notaris dan jangan ragu untuk ngebahas terkait dengan warisan dengan keluarga kalian agar tidak sampai seperti ini. Mungkin kalau untuk masyarakat Indonesia pada umumnya nggak sampai miliaran lah, paling beberapa ratus juta gitu, karena kan tidak semua kaya raya seperti keluarganya Sule. Tapi yang ratusan juta aja bisa sampai sebegitunya, apalagi ini yang angkanya sudah miliar-miliar. Bukan lagi semiliar, 2 miliar, dugaannya belasan sampai puluhan miliar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok, Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.